Ketemu lagi dengan Stephen Langitan di channel Motobikers. Tips touring kali ini kita akan bahas soal ban motor, yaitu bagaimana kita memilih ban yang tepat untuk touring maupun harian. Simak saja video ini sampai habis. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Ya teman-teman, sahabat Motobikers yang Anda sedang nonton video ini, kita akan membahas soal ban ya. Anda pasti memiliki sepeda motor. Dari unit sepeda motor seperti ini contohnya, pasti yang menjadi alat vital adalah ban. Artinya ban ini satu komponen unit yang sangat penting yang kita harus perhatikan. Tanpa ban tentu saja motor tidak bisa jalan. Nah sekarang ban yang seperti apa yang harus kita pilih, yang harus kita tentukan, apalagi kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, touring jauh, teman-teman harus sangat peduli bicara soal ban. Jadi untuk ban yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berkendara, apakah kita merasakan aman, nyaman? Karena itulah hal yang paling penting. Aman di sini adalah kita selama melakukan perjalanan tetap aman dalam hal kita bisa terhindar dari kecelakaan hanya gara-gara ban. Apalagi kalau bannya botak atau bannya bocor atau bannya peyang ya. Peyang tau kan? Nah, jendal-jendul di sini ya. Nah, itu sangat repot sekali. Dan juga adalah kenyamanan. Kenyamanan ini sangat penting dalam berkendara. Teman-teman tahulah, kita harus bisa mendapatkan suasana yang enak pada saat berkendara, apalagi dalam kecepatan tinggi dan juga ketika kita melibas tikungan-tikungan. Nah, disitulah kenikmatannya saat kita melakukan touring, naik ke gunung, menikmati begitu ya. Itu tergantung dari ban dan juga tentu dari performa motornya. Ban ini menjadi alat yang paling penting. Oleh karena itu teman-teman harus bisa mendapatkan suasana berkendara yaitu aman dan nyaman. Dan kita juga harus bisa mempertahankan ban itu bisa untuk jarak jauh. Jangan baru 1000 km sudah ganti ban, ataupun 1500. Kalau bisa, kita bisa menempuh jarak itu sampai 3000, 5000 km, bahkan 10.000 sampai 15.000. Nah, itulah harapan kita. Kalau kita memilih ban, setidaknya ban itu harus kuat dan tahan lama. Nah, buat teman-teman yang hobi touring, ini yang harus diperhatikan. Ban kalau bisa menempuh jarak jauh. Karena kita nggak mau repot di dalam perjalanan touring jarak jauh, kemudian kita pusing harus ganti ban. Kalau bisa, ban itu kita udah ganti pada saat start, kemudian kita menikmati perjalanan, apakah itu seminggu, sebulan, dan setelah perjalanan selesai 1 bulan kemudian kita pulang baru ganti ban. Bisa pakai lagi touring berikutnya. Kita harus mencari ban yang benar-benar awet dan tahan lama. Sekarang saya sedang memegang ban, yaitu ban Michelin City Grip Pro. Karena ini adalah ban yang sangat sering dipakai oleh banyak orang, yaitu ring 14. Ring 14 tahulah, ini adalah untuk motor skutik dan ini sekarang lagi rame, lagi populer. Saya mengambil contoh saja dari ban ring 14 ini supaya jadi patokan buat teman-teman bagaimana atau tips-tips apa saja yang teman-teman harus perhatikan ketika memilih atau mengganti ban baru. Berikut ini saya memberikan tips bagaimana teman-teman memilih ban atau menentukan sebuah ban ketika hendak dibeli. Berikut ini saya sampaikan tipsnya. Tips yang pertama, teman-teman sebisanya mempertahankan ban standar. Artinya ketika teman-teman membeli motor dari dealer, itu kan masih menggunakan ban standar. Sebisanya ban standar itu dipakai dulu sampai habis atau sampai puas. Dan ketika Anda sudah saatnya untuk ganti ban, barulah kita bicarakan tips yang kedua. Tips yang kedua adalah ketika teman datang ke sebuah toko dan ingin atau membeli ban tersebut. Barangkali juga teman-teman sudah tidak perlu lagi ke toko tapi membeli secara online ya. Secara online sudah bisa dan teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Sekali lagi harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, yang pertama
teman-teman harus bisa membeli ban sama dengan ukuran standar. Jadi motor itu kan teman-teman sudah tahu ada ukurannya seperti ring 14. Kemudian ada ukuran ban depan dan ban belakang. Nah, seperti ini adalah ukurannya 80, 90, 14. Dan ini adalah untuk ban depan, ya, ban depan. Biasanya ban depan itu dengan ban belakang agak berbeda, ukurannya cuma beda satu step. Sekarang ini saya sedang memegang ban ukuran 90 ring 14. Artinya ini adalah ban untuk belakang. Jadi perhatikan teman-teman, berbeda satu ukuran dengan ban depan. Tanpa di sini perbedaan secara fisik. Ini adalah ban depan, ini ban belakang. Sedikit lebih lebar ya teman-teman. Perhatikan, ketika teman-teman membeli harus dilihat dulu ukuran dari ban standarnya. Jadi teman-teman catat dulu berapa ukuran di ban depan dan berapa ukuran di ban belakang. Dan kemudian barulah teman-teman browsing atau mencari di internet berapa ukuran yang tersedia. Nah, jangan sampai salah teman-teman soal ukuran ban ini. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran telapak ban. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir, saya ingin lebih besar daripada ban standar. Boleh, istilahnya Anda melakukan modifikasi ringan. Anda mau mengganti ukuran yang tadinya barangkali ban standarnya sekian, kemudian ukurannya mau ditambah satu ukuran. Itu boleh saja. Cuman teman-teman juga harus memperhatikan apakah cocok, apakah ada teman lain yang sudah melakukannya. Dan pertimbangan yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus tahu apakah benar dengan merubah ukuran ban itu apakah aman dan nyaman. Sekali lagi, yang mau dicari dalam berkendara adalah masalah aman dan nyaman. Jadi untuk bicara soal modifikasi boleh saja. Tapi buat Anda yang hobi touring seperti saya, suka melakukan perjalanan jauh, saya selalu menerapkan ukuran ban adalah ukuran yang standar. Tapi kadang-kadang saya menambah ukuran itu lebih besar satu ukuran. Ada ban yang lebih bagus dan ukurannya hanya beda satu ukuran dari ukuran standar, itu pun tidak masalah. Saya ambil dan saya jalankan sepanjang saya merasa aman dan nyaman. Itu tujuan utamanya. Tips berikutnya yang harus diperhatikan adalah memilih profil model dari tapak ban atau istilahnya kembang dari ban tersebut. Alurnya seperti ini ya teman-teman, alur. Nah, ini tergantung selera teman-teman. Karena ini ada dua jenis, yaitu adalah ban kering dan ban basah. Berbicara untuk motor harian maupun untuk motor touring, biasanya dipilih adalah ban yang bisa dua-duanya, apakah basah atau kering. Karena yang namanya perjalanan hari-hari maupun touring, kita tidak duga kapan basah, kapan kering, dan itu berkesinambungan. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa mencari ban yang bisa kedua-duanya. Contohnya seperti ini bisa dipakai di jalan kering maupun di jalan basah. Lain cerita, untuk motor balapan, Anda harus menentukan sesuai dengan pemakainya untuk balapan. Ya, kita bisa melihat kan di balapan MotoGP yang saat ini sekarang disponsorin oleh Michelin. Nah, disitulah bagaimana uji coba sebuah ban dilakukan di ajang balapan. Tapi saat ini kita tidak berbicara di ajang balapan, tetapi untuk motor touring ataupun motor harian. Jadi teman-teman yang harus diingat pada saat kita memilih ban di toko atau memesan secara online, carilah tapak ban yang sifatnya all around, bisa digunakan di mana saja. Nah, khusus untuk Anda yang hobinya main jelajah di jalan terabas atau main di tanah lumpur, tentu memiliki spek tersendiri, yaitu yang sifatnya namanya ban cangkul. Nah, ini mempunyai perbedaan tersendiri ataupun karakteristik tersendiri. Demikian juga bagi mereka yang hobi main trail, ban itu juga lebih khusus, yaitu dengan ban tahu yang lebar-lebar, teman-teman. Namun di sini saya berbicara untuk harian maupun untuk touring jalan jauh. Nah, seperti saya, ketika saya melakukan touring, saya berusaha sedapatnya melalui jalan aspal. Kalaupun ketemu jalan tanah, ya tak apa-apa, tapi saya tidak mengharapkan jalan tanah ini akan berlama-lama. Secepatnya saya harus mendapatkan jalan aspal. Demikian juga ketika saya menemukan jalan lumpur, jalan becek, jalan rusak, sebisanya saya harus mendapatkan jalan bagus.
Karena apa yang dicari di dalam touring itu? Keamanan dan juga kenyamanan. Tips saya yang terakhir adalah pilihlah merek ban sesuai dengan reputasinya. Jadi jangan teman-teman memilih ban abal-abal, ya katakanlah dengan harga yang murah, modelnya keren, tetapi tidak berkualitas. Di sini yang paling penting dalam hal ban, Anda harus mengambil sebuah resiko. Ada harga, ada kualitas. Artinya lebih mahal, tetapi Anda mempunyai kualitas. Yang penting lagi, Anda melakukan perjalanan itu adalah aman dan nyaman. Jangan sampai gara-gara ban Anda pun terjatuh, gara-gara ban Anda selip, gara-gara ban Anda mental, gara-gara ban pun Anda korban kecelakaan. Oke teman-teman, inilah bagian akhir dari video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen jika ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan review ban terbaru dari Michelin, yaitu Aneki Adventure. Tunggu video berikutnya. Jangan kemana-mana teman-teman, karena ada hadiah menarik yang diberikan oleh Michelin. Sampai jumpa, Steven Langitan bersama Motobikers dan juga ban Michelin.